yang disepakati haram dan terlarang untuk mendapatkan jatah daging kurban adalah tukang jagal. Tapi kalau panitia, apakah dia benar haram? Masalahnya memang status panitia itu membingungkan. Dia berada dalam satu persimpangan antara wakil pekurban dan juga si tukang jagal jazar yang memang terlarang mendapatkan jatah kurban. Jadi dia berada di tengah-tengah, membingungkan apakah dia wakil pekurban atau dia wakil atau bagian dari tukang jazar. Kalau kita katakan panitia adalah wakil perkurban, dan memang itu yang terjadi. Bahwa kita ini punya kambing, punya sapi, kita datang ke masjid, kita datang ke kantor sekretariat RT RW mengatakan, Pak Haji, ini kambing buat disembelih di masjid. Itu kan sebagai perwakilan, ya. Dalam ilmu fikih namanya taukil, mewakilkan kambing, sapi, unta kita untuk disembelih oleh panitia di masjid. Itu perwakilan, artinya panitia adalah wakil kita pekurban, dan kita sebagai orang yang berkurban punya jatah atas daging yang disembelih itu. Bahkan kata ulama sepertiga kan begitu kita boleh. Kalau kita hukumi panitia sebagai wakil kita, dia adalah wakil pekurban, maka gak ada masalah kalau panitia mengambil jatah. Karena hukum wakil sama seperti yang diwakili. Saya diwakili, maka wakil saya boleh dong mengambil jatah sebagaimana saya juga boleh dapat jatah dari daging sembelihan tersebut. Itu kalau kita hukumi panitia sebagai wakil kita. Yang jadi masalah memang panitia ini punya kemiripan dengan tukang jagal. Artinya dia mungkin saja distatasi sebagai bagian dari tukang jagal, tukang potong itu sebagai bagian dari jazar. Iya, sederhananya bahwa beliau inilah, panitia inilah yang mendatangkan tukang jagal. Beliau inilah yang menghadirkan jazar. Yang kalau dia nggak ada, jazar pun nggak ada, tukang jagal pun nggak ada. Maka identik sekali panitia ini sebagai bagian dari tukang jagal. Sudah sangat maklum ya di kalangan ulama bahwa memang tukang jagal itu adalah orang yang terlarang mendapatkan jatah daging kurban. Karena dalam sebuah riwayat kita mendapati dulu Nabi Muhammad SAW menyerahkan beberapa ekor unta kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali diberikan pesan oleh Nabi Muhammad SAW yang kata Sayyidina Ali, "Alla nu'tiyal jazar minha." Kami dilarang untuk memberikan jazar, tukang jagal itu dari daging kurban. Bal nu'tihi min indina, akan tetapi kami berikan tukang jagal itu dari uang kita sendiri, bukan dari daging sembelihan. Inilah hadis yang menjadikan dasar pandangan ulama bahwa tukang jagal, tukang potong terlarang mendapatkan jatah sembelihan. Kalau kita hukumi bahwa mereka tuh bagian dari tukang jagal, jazar, ya hukumnya memang terlarang untuk mendapatkan jatah kurban. Akan tetapi masalahnya begini, tukang jagal atau jazar itu tidak 100% mutlak haram mendapatkan jatah daging. Artinya beliau tuh nggak benar-benar nggak boleh dapat jatah daging gitu. Beberapa ulama membolehkan. Contohnya apa yang disebutkan oleh almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau mengatakan bahwa tukang jagal itu boleh dan berhak mendapatkan daging kurban sebagai sedekah kalau dia miskin, atau sebagai hadiah kalau dia orang yang mampu. Dan daging sembelihan itu diberikan bukan sebagai upah kejagalannya gitu. Artinya daging yang disembelih itu, daging yang beliau dapatkan itu bukanlah daging yang jadi upah sembelihannya. Beliau sudah mendapatkan upah terlebih dahulu dengan uang, lalu kemudian hadiah kurban itu sebagai hadiah atau sebagai sedekah. Karena yang dilarang oleh ulama adalah memberikan upah dengan daging sembelihan, sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya panitia juga seperti itu. Maka kalau kita hukumi panitia sebagai tukang jagal, panitia terlarang mendapatkan jatah kurban atas dasar kepanitiaannya. Akan tetapi kalau mereka dapat jatah kurban sebagai hadiah atau sebagai sedekah, dan untuk operasional kepanitiaannya mereka sudah mendapat upah itu,
maka jadi tidak ada masalah. Maka itu untuk menghilangkan masalah ini, pekurban yang datang ke masjid itu mesti memberikan upah. Mungkin kita sebut dengan uang administrasi atau uang pengelolaan atau uang kepanitiaan. Uang itu kemudian sebagai upah atas kerja panitia, menyiapkan terpal, menyiapkan tempat, dan seterusnya dan seterusnya. Agar nanti ketika panitia mendapat jatah kurban, mereka terbebas dari masalah, karena jatah kurban yang mereka dapat bukan sebagai upah tapi sebagai hadiah atau sedekah. Sedangkan upah kepanitiaannya mereka sudah dapat, entah itu dari bayaran si pekurban atau uang kas masjid sendiri yang dikeluarkan oleh masjid untuk operasional pekurban. Itu sangat jauh lebih baik. Jadi panitia apakah dapat jatah kurban atau tidak, dapat. Dari sisi bahwa dia pewakil kurban, dia boleh. Dari sisi tukang jagal, dia pun boleh, dengan catatan itu bukan upah kepanitiaannya.